yang secara kebetulan di ruang E ya atau kelas E dibebankan atau dipercayakan oleh program studi kepada saya untuk mencoba mengasuh atau mengampu mata kuliah filsafat manajemen Islam, itu kan, yang akan berlangsung dari pagi tadi semestinya sampai dengan jam 5 sore yang diasumsikan untuk 5 kali pertemuan ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu ya untuk mencoba mengikuti proses perkuliahan ini sebaik mungkin ya, sehingga ya tidak tertinggal materinya itu. Namun sebelum saya berbicara panjang lebar, saya akan memanggil kalian ya. Jadi melihat di kelasnya ini. Pertama di sini ada Aan. Saya melihat di ininya aja, di absensinya. Aan Swandi ada hadir. Dari hari pertama belum hadir itu Pak Aan Swandi. Gitu, ya. Sudah saya laporkan ke admin. Ahmad Zamzuri hadir Pak. Yang mana orangnya? Ya, dari mana? Oh aja. Mas sampai dari mana? Saya di Lampung Timur. S1-nya dulu apa? S1-nya PAI, Pak. Oke, udah. Hafid. Hadir, Pak. Hadir. Oke, di mana posisi? Di Palembang, Pak. Di Palembang. S1-nya? S1-nya syariah dulu, Pak. Syariah UIN Raden Patah? Di NIDA, Pak. Universitas Dahlan? Darussalam. Oh, Darussalam, Gondol ya. Oke. Palembang di mana posisinya? Muara Enim, Pak. Oh, Muara Enim ya. Ane Yuliana? Belum kelihatan. Halo. Halo, Ane Yuliana? Ya hadir, Pak. Ya, ada. Di ada, mana posisi? Posisi di mana? Palangkaraya, Pak. Palangkaraya. S1-nya dulu apa? S1-nya Bahasa Indonesia, Pak. Palangkaraya, Unpar. Oke. Atika? Mohon maaf, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang mana Mbak Tika? Ntar. Oke. Di mana posisi Mbak Tika? Batu Raja, Pak. Batu Raja di kota di mana? Di Kecamatan Peninjauan tepatnya, Pak. Oh, gitu. S1-nya dulu dari mana? Pendidikan Fisika, PGRI Palembang. Oh, Fisika Palembang ya, PGRI. Oke. Aula Mukarromah? Hadir, Pak. Dari posisi di mana, Mbak? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya, jauh sekali. S1-nya dulu apa, Mbak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bentar ya. Jadi. Ya, siapa? Oke, begini. Ini kan terlalu panjang. Dedi. Ya, karena saya panggil satu-satu susah sekali, ada 45 orang. Nanti begini, dibuat grup absennya, ya. Dibuat grup kelas ini, di situ dibikin namanya, ya. Jadi misalnya Pak Demuri ya, siapa aja koordinatornya, ya dengan nomor teleponnya, ya, Paham? Iya Pak, paham. Baik. Saya secara kebetulan diberi amanah, saya katakan tadi, untuk mengasuh mata kuliah filsafat yang dalam konteks ini adalah filsafat ilmu manajemen, ya, filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam, ya, benar ya, benar, filsafat manajemen Islam yang barangkali tidak keliru, ya, program studi pengasih mata kuliah itu, karena saya memang orang filsafat murni, ya. Saya S2, S3-nya itu kebetulan Fakultas Filsafat UGM itu. Jadi walaupun filsafatnya itu ya di UGM nanti bisa dikembangkan kemana-mana.
Saya tidak tahu kalian barangkali selama S1 pernah mendengar filsafat itu. Filsafat itu secara garis besar ya, nanti tak lihat aja dengan apa namanya berbagai literatur ya. Tapi secara kebetulan filsafat itu sebuah alat, sebuah metode yang dijadikan alat untuk kerangka berpikir. Jadi salah satu pendekatan ya untuk memahami persoalan-persoalan kekinian lewat tradisi filsafat. Ya. Filsafat itu yang mana? Oke, di sini aja dong. Bahwa statuta merupakan dasar yang dipakai. Terlepas Bapak Ibu ya sudah pernah mendengar kata filsafat atau tidak ya. Jadi kita menyamakan persepsi dulu ya. Jadi filsafat itu ya kalau definisinya panjang tapi paling tidak kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir ketika kita mencoba untuk memahami sesuatu. Sesuatu itu banyak sekali, mulai dari persoalan yang mengitari kita, persoalan yang ada di rumah tangga, persoalan yang ada di lingkungan sekitar, warga, ya, RT, kemudian desa, kecamatan, dan sampai persoalan kekinian yang menyangkut persoalan negara, politik, dan agama. Jadi seluruh persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan di bumi ini katakanlah itu tidak luput dari kajian filsafat. Ya. Tapi sebagian orang dalam kaitan untuk mencoba memahami filsafat ini agak sedikit alergi ya. Karena katanya Mas Hafid itu berasal dari tradisi pemikiran Yunani ya. Nah, padahal ini kan alur berpikir. Di dalam Islam itu banyak sekali ayat Quran itu memerintahkan kepada kita untuk mencoba memikirkan, merenungkan apa yang telah terjadi di bumi ini. Yang kata Al-Quran, "Walladzi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha." Jadi bahwa apa yang Tuhan ini tolong di apa namanya istilah kita kata Allah silakan untuk direkayasa dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks ini filsafat itu memerlukan pemikiran, gitu kan? Nah, dalam upaya memikirkan tentang sesuatu, ya, ada dua bentuk. Jadi sesuatu yang ada tadi, ya, yang berbagai persoalan yang saya sebutkan tadi, mulai dari minyak naik, ya, kemudian tetangga berseteru, ya, dan lain sebagainya itu tidak luput dari pikiran kita. Dan apa yang kita lihat itu dalam perspektif filsafat itu namanya ontologi. Ya. Artinya jelas ada, bisa dicermati dengan panca indera kita. Ya. Nah, hal-hal yang bersentuhan dengan persoalan-persoalan yang jelas-jelas ada, yang ontologi tersebut, itu secara spesifik itu kajian orang-orang yang berada di lingkungan PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam, baik swasta maupun negeri. Itu ontologi. Tapi ketika itu dalam bentuk yang ada itu, di balik yang ada, namanya metafisika, atau ayat-ayat mutasyabihat, ya, yang memerlukan takwil, ya, yang memerlukan pemahaman. Nah, itu kebanyakan didominasi oleh filosof-filosof Barat, ya. Jadi filosof-filosof Barat itu lebih banyak berpikir tentang apa namanya yang ada itu jauh ke belakang,
Ya. Oke. Sekali lagi, banyak pengertian filsafat, bukunya berhama, ya. Tapi itulah satu di antara sekian banyak pemikiran-pemikiran itu. Nah, dalam memahami tentang sesuatu, ya, itu paradigma pikir kita ini itu paling tidak ada 4 corak. Gitu. 4 corak. Nih, selatan yang ada di Indonesia, katakanlah yang berada di Jawa, di Bandung, di mana-mana, ya, terkonstruk di dalam pemikiran kita, karena kita menerima informasi sebelumnya bahwa di pantai selatan itu ada kekuatan-kekuatan yang bersifat dinamik, ya, kekuatan dinamik, ya, yang saya menyebutnya di situ seringkali itu. Jadi kita selalu berpikir atau paradigma kita berpikir, ya, terjebak kepada mitos. Ketika mitos itu memunculkan ketakutan yang dalam konteks keagamaan, ya, mitos itu banyak sekali, ya, dipakai oleh pesulap merah, gitu kan, dipakai pesulap merah, itu banyak mitos-mitos. Nah, ketika pesulap merah menghadapi mitos-mitos itu, ingin memberikan pencerahan, ya, bahwa sesungguhnya, ya, kata-kata tadi kan, artinya setelah ditelusuri oleh pesulap merah, kalau selama ini kan kita misalnya tradisi kampung ada sesuatu lalu bawa dogan, itu Mas Hafid, ya, ke Mbah Dukun, ya, ternyata kita selama ini yakin, ya, bahwa di dalam kelapa itu terdapat aneka ragam ya, dan air kelapanya sudah berwarna-warni, itu kita yakin seolah-olah ini mitos tadi, ya. Tapi berkat ada pesulap merah, ya, kita baru sadar, ya, itu contoh. Nah, paradigma pemikiran mitos ini itu di Yunani kuno itu lahir mulai minus abad ke-6 sebelum Masehi. Oke. Setelah dilululantakkan oleh perkembangan mitos yang tidak memberikan sebuah solusi, maka para filosof tersebut mencoba untuk berangkat, ya, dari keterpurukan berpikir itu atau ketertinggalan dari berpikir itu melalui perspektif epistemologi namanya, lalu berasumsi, ya, untuk bangkit dari pengaruh mitos itu pemikirannya disesuaikan dengan kondisi alam, maka muncullah namanya filosof alam. Ada Thales, ada Anaximenes, ada Anaximandros, Protagoras, dan lain-lain. Itu barangkali secara tidak langsung Bapak Ibu pernah pernah kedengaran, ya. Ya, walaupun tidak terlalu paham tentang teorinya, tapi pernah mendengar Anaximenes, Anaximandros, Protagoras, nanti mungkin filsafat modern John Stuart Mill, Plato, Aristo, ya, Descartes, ya, itu tokoh-tokoh filsafat. Dalam konteks Islam nanti Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, ya, banyak sekali. Nah, orang-orang seperti itu mencoba untuk menerobos, untuk membongkar tradisi-tradisi yang berpikir jumud tadi melalui pendekatan-pendekatan filsafat. Ya. Nah, tadi sesudah mitos, paradigma berpikir kita dilululantakkan oleh yang namanya kosmos alam.
Jadi seluruh aktivitas yang akan kita ambil selama ini, lebih-lebih kita yang berada di kampung, itu sangat terpaut dengan situasi alam. Ya. Kalau alam tidak bersahabat dengan kita, maka aktivitas kita kadang-kadang menjadi batal. Ya. Dalam pengamalan keagamaan yang masih kental hari ini, bahwa kalau kebetulan kita akan melakukan hajatan untuk melakukan perkawinan, ini contoh di beberapa daerah, di beberapa kampung, di bagian itu menunggu bulan-bulan baik. Itu bulan-bulan baik itu satu di antaranya yang dilarang itu Mas Hafid, ya, atau Mas Mansur, itu adalah bulan-bulan afid, bulan-bulan yang terjepit. Bulan-bulan yang terjepit itu diantaranya misalnya Syawal, ya, dan Haji. Jadi itu yang terjepit itu. Jadi Zulkaidah, ya, Zulkaidah itu mulai terjepit, itu kan. Jadi mulai bulan afid, sehingga ya ketika kita masih berpikir kosmosentris alam, orang tidak mau menikahkan anak pada bulan-bulan itu, ya. Nah, padahal hari ini dengan perkembangan era kontemporer, era globalisasi dan pemikiran yang sudah pada lebih banyak bertumpuk pada kita manusia, ya. Orang modern sekarang ini itu Mas Hafid, ya, untuk menikahkan anak orang-orang yang diam di perkotaan khususnya itu kira-kira menunggu organ tunggal siapa yang tidak dicharter orang dan gedung UIN atau gedung YN, balai-balai pertemuan yang kosong. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita misalnya ingin menikahkan anak atau menikahkan keluarga itu bertahun-tahun, ya, memesan apa namanya, gedung yang layak untuk dijadikan sebagai tempat walimatul urus itu. Nah, artinya dalam konteks ini itu kita tidak terperangkap lagi, tidak terjebak lagi kepada yang namanya bulan-bulan baik tadi. Cuman tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita salahkan, masih sebagian masyarakat, ya, terutama masyarakat pedesaan, berkutat pada persoalan-persoalan mistik dan kosmos masih, ya, itu. Contoh lagi misalnya ketika kita yang hidup di kampung, ya, di pedesaan, terutama yang tinggal di alam pertanian, ya, alam perkebunan, itu untuk menanam padi katakanlah, ya, menanam ubi, menanam apa, itu menunggu musim-musim dulu, musim-musim hujan. Musim-musim hujan itu misalnya September, Oktober, November, Desember. Itu kan? Karena masyarakat kampung, katakanlah masyarakat itu, ya masih karena belum berafiliasi dengan dunia modern, jadi masih tetap menggantungkan situasi alam. Jadi menunggu hujan, akhirnya apa? Ya dalam 1 tahun itu barangkali cuma 1 semester atau 1 kali melakukan apa namanya, ya bercocok tanam itu. Jadi kalau menanam padi itu barangkali 1 tahun, ya hanya 1 kali karena tidak ada hujan, ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih ini, karena hujan itu yang selama ini diasumsikan itu hak prerogatif malaikat Mikail. Itu kan Mas Habib dalam kajian kita pemahaman keagamaan kita selama ini, ya. Padahal dalam pemahaman apa namanya? Pemahaman sains modern bahwa hujan itu kemungkinan banyak curahnya, turunnya itu di daerah-daerah yang secara kebetulan ada aliran sungai, ya. Aliran. Jadi kayak di Lampung misalnya, itu kemungkinan frekuensi hujannya banyak. Karena air yang ada di Bakahuni itu menguap ke atas, ya, sampai berapa meter, lalu menjadi gumpalan awan, ya,
lalu berturun menjadi hujan. Itu dalam sains modern, ya. Tapi dalam tradisi pemikiran kita, tradisi teosentris atau teologi, ya, itu tugasnya malaikat Mikail. Rasanya begitu kan? Itu tugas malaikat Mikail. Nah, jadi hari ini, ya, itu tugas malaikat Mikail sudah sedikit bergeser, hak-haknya sudah diambil oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, yang secara kebetulan kalau ada musim kemarau, mereka bikin hujan buatan dengan membeli garam, ya, dari daerah pantai-pantai, lalu diterbangkan lewat helikopter, ya, kemungkinan disebar kemana-mana, maka jadilah hujan buatan. Sebuah rekayasa. Mana yang dari jauh tadi, dari ada enggak ada hujan buatan? Itu. Itu Mbak Tika. Ada enggak hujan buatan, pernah hujan buatan dari helikopter membawa menebarkan garam? Kalau di Riau ada, Pak. Ya, di Riau di mana? Ya, ya, termasuk ketika pembakaran lahan, ya, pembakaran lahan di mana-mana, ya, itu kadang-kadang karena kekurangan air, akhirnya ditebarkanlah garam. Maka pada ketika itu pemerintah memberi peluang, memberi kesempatan kepada masyarakat penggarap garam, di masyarakat petani garam, garamnya bisa naik setingkat karena kebutuhan-kebutuhan untuk menggantikan tugas-tugas malaikat Mikail. Itu. Ini paradigma kita, ya. Itu kosmos, jadi kosmos alam. Ya. Kemudian, ya, ketika kosmos tadi maka lahirlah filosof-filosof alam yang namanya Thales, Anaximenes, Anaximandros, Protagoras. Kita melihat misalnya Thales yang berasumsi bahwa segala sesuatu berasal dari air. Ya. Thales itu jauh loh sebelum Islam, ya. Lalu dalam Quran, dalam beberapa hadis itu Islam mengadopsi kullu syai' minal ma', segala sesuatu berasal dari air. Lalu timbul, ya, pertanyaan, ya, filosof alam, filosof barat, filosof Yunani, ya, sudah berasumsi, ya, bahwa segala sesuatu berasal dari air, segala sesuatu berasal dari udara, macam-macam, segala sesuatu berasal dari bilangan, dari uap, ya. Dan baru beberapa tahun sesudah itu, ya, Quran turun mengadopsi pemikiran-pemikiran itu. Maka konteks ini, Mas Afid, ya, kami yang secara kebetulan untuk sementara ini dilatar belakangi oleh pendidikan umum, ya, jadi berasumsi bahwa sesungguhnya para filosof itu adalah para nabi yang secara kebetulan tidak berpredikat rasul. Itu. Jadi nabi itu kan ribuan, tapi dia tidak berpredikat rasul karena dalam konteks keagamaan khususnya Islam bahwa nabi itu adalah nabi dan rasul adalah 25 orang yang terakhir yang diwakili oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tradisi pemikiran, ya, ada Nabi Khidir, ya, itu masuk kategori filosof itu. Nah, ini yang memerlukan pemahaman, memerlukan penelusuran, ya. Kami jadi nabi-nabi ya, dalam tanda kutip, ya, nabi-nabi filosof itu ya, dari Thales sampai ke Plato, sampai ke yang secara kebetulan tidak wajib untuk dikenal oleh oleh umat Islam. Cukup Pak Rifai Ya'bun aja yang mengenalnya, ya. Itu Protagoras itu kan, itu. Nah, kemudian setelah teosentris, ya, setelah kosmosentris, teosentris itu teologi. Itu di awal abad pertengahan sampai menjelang abad modern. Jadi saya sering kali menyebutnya
itu di sekitar abad ke-8 sampai 12. Itu kita, pemikiran-pemikiran kita sangat didominasi oleh apa yang namanya gereja, jadi teosentris, agama, teologi, Tuhan. Mainnya, dominasinya adalah gereja. Maka lahirlah filosof-filosof keagamaan, diantaranya Agustinus, ya, yang secara kebetulan sama sekali tidak bisa bangkit dari pemikiran-pemikiran gereja. Tentu saja ketika itu sedikit banyak kita tarik ke dalam Islam, ya, kita selalu berasumsi, beranggapan bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan oleh agama. Itu kan, oleh agama. Maka kita kadang-kadang ada ketakutan ketika mencoba mengotak-ngatik ya sumber pengetahuan kita yang berasal dari Quran dan hadis. Ada ketakutan yang secara kebetulan saya menyebutnya ada Mas Hafid ayat bla 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 ta'wilahu illallah. Itu kan? Jadi untuk membaca ayat yang mutasyabihat, ayat yang metafisik tadi, itu di situ ada jim rasanya ya, dalam kaidah ilmu tajwid hanya Allah ya. Padahal jim itu ya tidak harus berhenti, seharusnya bla 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 ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Jadi untuk membaca ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang metafisik, di samping Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang secara kebetulan rasih atau profesional dalam bidang keilmuannya. Itu. Jadi intinya di situ bla 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 ta'wilahu ilallahi warasikhuna fil ilm. Nah, baru bisa membaca ayat-ayat yang takwil. Tapi kita secara kebetulan tidak berani ya untuk keluar dari koridor-koridor itu. Karena tadi ya, nah ayatnya tidak salah. Tapi aktualisasi pemahamannya itu membuat kita menjadi sempit ya, itu. Padahal kita dalam ayat pertama itu diminta oleh Allah untuk membaca ya, itu. Nah, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Dimaafkan kalau saya salah membaca karena saya orang filsafat ya. Akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang memberikan pembelajaran. Ini teori pendidikan nanti ya, yang di awal-awalnya melalui perentaraan kolam. Nah, implementatif ayat itu atau aktualisasi ayat itu dimaknai oleh sebagian kita umat Islam dengan hanya membaca Quran di bulan Ramadan yang dimulai dari basmalah alhamdulillah dan berakhir sampai qul a'udzu birabbin nas, sehingga satu bulan itu tamat membaca Quran khotam. Setelah selesai bulan Ramadan itu tidak lagi membaca Quran. Apa yang terjadi? Ya itulah, tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Hanya berkutat, berasumsi bahwa dengan membaca Quran, kata agama, mendapat pahala yang sangat besar ya, ketimbang membaca buku literatur, the history of philosophy, ketimbang membaca fikih-fikih kontemporer, katanya lebih berpahala membaca Quran. Ya silakan. Karena orang kegilaan pahala itu selalu ingin mendapat reward. Ya, kita ini kan begitu. Jadi segala apa yang kita lakukan selalu berasumsi menghitung kayak orang ekonomi lah, kayak orang pedagang. Kalau saya ini untungnya ini, kalau saya ini untungnya ini. Nah, sekarang dunia kontemporer hari ini itu tidak memberikan menekan sekecil mungkin untung dan ruginya itu, tapi bagaimana berupaya setiap kita manusia ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sesuatu. Maka kata Descartes, orang YN menyebutnya Descartes, tapi orang umum menyebutnya Descartes, 4 harokat, karena itu mad jaiz.
gitu ya, bukan apa namanya, bukan yang pakai hamzah. Kalau hamzah kan 6 harakat ya, itu. Kalau itu 4 harakat apa? 4 harakat apa kalau bahasa kita tajwid dulu? Wajib. Iya, ajaib ya. Jadi Descartes ya. Padahal tulisannya Descartes, tapi orang YN bacanya sekali lagi Descartes ya, karena membaca bahasa Indonesia. Dalam semboyannya, begitu erga sam, saya berpikir maka saya ada. Jadi dalam konteks ini, Mas Habib, ketika kita tidak berpikir, kata Descartes, tidak usah hidup, itu hanya membajangi deret. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan kapasitas kita manusia, ini mengarah ke manajemennya, sesuai dengan kapasitas kita manusia, sumber daya manusia ini yang harus kita baca. Jadi ketika itu ada Pak Rifai Abud, ada Mas Hafid sebagai perwakilan Tuhan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, eksistensi dan esensi kita ini mau dibawa kemana? Yang pada diri kita itu terkonstruk tafakur, tadakur, dan tadabbur seharusnya. Jadi seorang khalifah itu mampu berpikir seharusnya, mampu berpikir, mampu merealisasikan pikiran dan pikiran. Tapi ternyata dalam kenyataannya itu tidak demikian. Jadi hanya berpredikat khalifah, tapi yang bisa berzikir-zikir. Itu kan. Jadi berzikir-zikir. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Oke. Ketika itu berubah zaman, ya, mana namanya zaman modern, ya, di awal abad 15 atau 16, ya, bahwa paradigma berpikir kita itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya antroposentris, manusia, antropologi manusia. Yang di dalam perkembangan filsafat ada yang namanya tradisi berpikir masa Renaissance, masa akil balil, ya, lalu dilanjutkan dengan masa Aufklärung, masa dewasa, ya, sehingga dalam konteks ini manusia punya power, punya kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mengitarinya, ya. Dan ini include dengan ayat yang sering kita dengar bahwa Allah atau Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kelompok, satu komunitas kalau kelompok atau komunitas itu tidak berasumsi, tidak berkeinginan untuk keluar dari tradisinya itu. Apa itu Mas Hafid ayat itu? Aku lupa. Jadi bahwa manusia itu punya kekuatan untuk merubah. Innallaha la, ini orang filsafat kadang lupa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kira-kira Tuhan tidak akan mengubah seseorang, kelompok atau manusia kalau manusia itu tidak berkeinginan untuk mengubahnya. Maka karena ada ketakutan selama ini kita terjebak atau terkonstruk ke dalam pemikiran jumud, ya, sehingga tidak mau keluar atau dari koridor-koridor yang telah ditentukan oleh agama, oleh kosmos, oleh teus, dan dalam skala yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan itu, kita umat Islam khususnya, itu hanya berucap subhanallah, diiringi sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, masya Allah, tabarakallah, dan pada gilirannya tersandar haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini. Oke, sampai di situ. Jadi saya berusaha meloncat-loncat karena apa namanya? Ya, saya membaca perkembangan filsafat itu, bayangkan saja dari S1 sampai ke S3, ya. Jadi saya punya buku kuning namanya The History of Philosophy, ya. Itu 25 jilid, ya. Ada tulisan Alexis Stockwell, filsafat politik, bukunya juga kuning, itu kan, itu. Kemudian punya Muqaddimah, itu. Kemudian Tahafud Falasifah, ya, itu pemikiran moral, dipikir apa? Ya karena itu memang tugas kita membacanya itu, ya. Nah,
Nah, saya yang dituntut oleh Iqra itu membaca Pak Rifa itu mau dibawa kemana Mas Hafid? Dengan konstruk yang dimilikinya, mampu berpikir, mampu berzikir, dan bahkan mampu merealisasikan pikiran dan zikirnya. Itu. Sampai-sampai secara guyonisasi, karena terlalu lama dininabobokan oleh paham gereja, maka filosof-filosof modern itu kita melihat misalnya diantaranya adalah Descartes, kemudian Sartre, Marx, Nietzsche, itu akan mengangkat senjata untuk membunuh Tuhan dalam tanda kutip. Sudah lama pemikiran-pemikiran yang tidak berkembang didominasi oleh gereja. Untung dalam konteks ini ya perubahan zaman dari domain gereja menjadi antroposentris tadi yang dalam konteks keagamaan kita dari gelap menuju terang, minaz zulumati ilan nur itu. Nah, kita cukup berterima kasih dan sangat berterima kasih dengan para pemikir yang secara kebetulan telah mendahului kita, terutama misalnya Ibnu Taimiyah, Al-Farabi, Al-Ghazali, macam-macam, Ibnu Sina, yang secara kebetulan mereka hidup di zaman Bani Abbasiyah, yang pusatnya pada ketika itu dalam perkembangan sains modern, perkembangan ilmu adalah di Spanyol, adalah di Cordova, ya, sehingga buku-buku yang berasal dari dunia barat yang bagus-bagus itu, ya, yang bersumber dari Plato, dari apa, ya, yang sebelum artinya jauh itu dari Socrates, ya, dari Anaximenes, kan banyak tulisan-tulisannya walaupun dalam bentuk sohipa, itu kan, kalau itu kan sohipa itu ditelusuri oleh Ibnu Sina CS, Ibnu Taimiyah siapa-siapa, seiring dengan kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid, ya, memberi peluang seluas mungkin, ya, kepada para pemikir untuk mencoba mengembangkan, ya, dalam segala sesuatu menjadi sains dan modern, dan itu diwakili tadi oleh Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, yang saya seringkali menyebutnya bahwa Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah pada ketika itu sudah bisa mengoperasi seseorang menderita tumor dengan menggunakan sinar laser, sementara para filosof barat yang sezaman dengan dia itu baru belajar nada G, nada D, nada E, atau bagaimana memencet organ tunggal itu, baru itu, ya, saking tertinggalnya. Tapi karena kemauan dari dunia barat yang selalu berpikir produktif, berpikir progresif, ya, akhirnya ilmu-ilmu yang spektakuler yang dilahirkan oleh filosof-filosof Islam yang saya katakan tadi, ya, tidak ditangkap oleh umat Islam yang datang kemudian seiring dengan perubahan kepemimpinan negara, ya, maka ilmu-ilmu yang secara kebetulan sudah dilahirkan tadi itu diambil alih, artinya dipelajari kembali oleh belahan-belahan barat, ya, sehingga hari ini itulah terjadi yang kita lihat bahwa umat Islam sedikit mengalami kemunduran, ya, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran dari dunia luar, dan secara kebetulan bisa kita lihat orang-orang Yahudi yang pintarnya luar biasa mendapatkan hadiah Nobel, ya, macam-macam sebutannya, ya, itu. Kalau umat Islam dalam tanda kutip, ya, yang lahir sesudah umat Abbasiyah itu hampir-hampir tidak tidak pernah dapat, ya, kalaupun dapat tidak pernah dipublish, ya, di dunia internasional. Tapi kita cukup berterima kasih dengan mereka itu, ya, dengan Ibnu Taimiyah CS, bahwa kita punya peluang untuk mencoba mengejar sains modern yang awalnya sudah dikembangkan oleh mereka. Implikasi dari itu setelah mereka katakanlah keilmuan, ilmu-ilmu pengetahuan sains dan modern yang tadi dikembangkan di Cordova, Spanyol, itu dia abad pencerahan itu kan, itu diadopsi oleh dunia barat, kita mengalami kemunduran, maka muncul sebuah guyon, orang Islam wajib mempelajari persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan Islam,
dan secara spesifik itu belajar rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6, sementara orang-orang sekuler, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani silakan untuk mempelajari hal-hal yang bersentuhan dengan dunia luar, keilmuan-keilmuan sains modern tadi, dan itu belajar sains modern tadi yang hari ini berkembang spektakuler cukup diwakili oleh Pak Rifai Abun karena itu fardu kifayah. Itu kata orang Islam, fardu kifayah. Jadi orang Islam yang kebetulan berbarengan hidup dengan Pak Rifai itu tidak perlu lagi mempelajarinya karena sudah diwakili oleh Pak Rifai. Sementara rombongan-rombongan Pak Rifai Abun wajib belajar persoalan-persoalan Islam yang terkonstruk dalam rukun iman dan rukun Islam, yang itulah yang menjadi rujukan kajian ulama-ulama kita yang ada di pedesaan, sehingga mengajarkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, dan itu seolah-olah dianggap berdiri sendiri. Itu yang terjadi. Ini metode metode yang dikembangkan sesuai paradigma waktu itu, ya. Nah, hari ini metode semacam itu tidak pas lagi, ya, dengan dunia kontemporer, dunia modern sekarang ini, ya. Dalam tradisi filsafat, ya, dulu Mas Hafid, ya ini orang YIN, ya, itu kalau menafsirkan Al-Quran itu tafsir bit tafsir, tafsir bil hadis, itu kan. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu, ya, itu rujukannya tetap Quran, ya, lalu atau ditambah dengan hadis. Sekarang, ya, rujukannya apa? Ya, bi epistemologi, ya, dan bi hermeneutik. Itu hermeneutik. Hermeneutik alergi bagi kalangan orang beragama karena itu pesan dewa, ya, dewa Hermes beberapa abad yang silam untuk mengkonstruk ulang pesan-pesan Bible, pesan-pesan Injil melalui dewa Hermes, ya, dan kita alergi, ya, barangkali di antara Bapak Ibu sampai hari ini belum pernah melihat Injil, baik Injil Bible asli maupun Injil yang beredar, belum, karena dalam memegangnya hukumnya haram, itu hukumnya haram, termasuk ketika Al-Quran, ya, dipegang oleh non-Muslim. Kata orang, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran terkecuali dalam kondisi suci. Lalu orang-orang non-Muslim itu kita beri pembelajaran yang kasar-kasarnya saja, yang dasar-dasarnya saja, itu. Padahal Islam itu, ya, berkeinginan agar orang memahami tentang persoalan yang terdalam Al-Quran itu begitu mendalam. Cuman kita selalu la yamassuhu illal mutahharun. Ketika ada Pak Rifai yang bukan Pak Rifai ini, ya, Pak Rifai yang secara kebetulan agamanya Yahudi atau Katolik Protestan, sekalipun kita tidak dalam berduduk ketika mereka akan memegang Al-Quran, itu kita ambil. Maka harmonisasi, ya, kehidupan global yang mengedepankan ya, kerukunan itu tidak terjadi. Padahal di belah sana, ya, orang-orang luar itu, ya, dalam rangka mempelajari Al-Quran sekarang sudah bisa mempelajari tentang antariksa. Karena kata Tuhan, dunia yang kuciptakan dan segala isinya ini tidak ada yang sia-sia. Gimana ayatnya, Mas Hafid? Ya, lupa kita. Ya, ada tanya dengan Pak penceramah itu biasanya, ya. Ya, tanya dengan penceramah, ya, bahwa Tuhan itu tidak sia-sia maka ayatun. Gimana, Mas? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, kita khalqil fil ar, cuman khalqil fil ar, ya, khalqil bis sama tidak pernah kita kita sentuh. Kalaupun sentuh melalui ilmu falak, ilmu astronomi yang tadi yang diajarkan oleh syariah, ya. Ini saya kerangka berpikirnya cuman batas kapan jatuhnya 1 Ramadan, kapan jatuhnya 1 Syawal. Jadi falak mereka itu, astronomi mereka itu, sementara belahan-belahan barat tadi saya katakan ada apa, ya, di antariksa, paling tidak di bulan, dan mereka sudah
mencoba pergi ke bulan, dan bahkan hari ini ya Mas Hafid, sejak terjadinya bom Bali ya 2019 berapa itu, orang-orang belahan barat tidak mau lagi berbulan madu di Bali, tapi mereka sekarang datang ke stasiun Florida ya, mencarter pesawat olang-alik ya, mereka berbulan madu di bulan. Ini sains dan teknologi yang sangat menakutkan. Dan orang kaya ya hari ini itu Mbak Atika ya, terutama elit-elit politik, jadi pejabat-pejabat struktural yang eksklusif ya, itu daripada berselingkuh dengan istri orang atau perempuan lain, mereka sekarang itu berselingkuh dengan robot-robot yang sudah luar biasa, yang nikmatnya cukup itu, dan itu tidak memerlukan izin istri pertama, itu kan. Ini perkembangan teknologi dan sains ya. Dan hari ini kita melihat tidak bisa kita pungkiri ya, sains modern yang ada hari ini ya, perkembangan teknologi di era antroposentris tadi, karena kita manusia sudah bisa mengembangkan potensi yang ada pada kita. Kalau selama ini Mas Hafid ya, proses pembelajaran itu melalui klasikal melalui klasikal, jadi berkumpul di kelas. Seiring dengan sebaran COVID-19 yang hari ini belum mereda, maka berbagai perguruan tinggi mengambil sebuah kebijakan yang kuliahnya melalui sistem daring ya. Maka berubahlah pemaknaan dari sabburatun papan tulis yang selama ini launuha aswad ya, bahwa papan tulis berwarna hitam, lalu bergeser menjadi sabburatun papan tulis berwarna putih abyad, lalu terakhir sabburatun launuha transparan. Itu kan? Ini perubahan. Maka kata orang kampung itu tidak mungkin ya, sebab papan tulis itu yang pernah mereka lihat tetap berwarna hitam. Maka yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Padahal hari ini yang hitam itu merupakan kombinasi misalnya dari yang putih dan abu-abu. Nah itu sekarang dunia canggih ini. Sekarang zaman kita, color ini cuma 12 color kan? Sekarang udah ribuan color. Nah, itu. Jadi sekarang kalau Bu Tika ingin mengecat rumah, itu tidak harus beli merah, tapi beli cat merah dan cat putih, nanti diaduk ya menjadi satu. Mungkin nanti bisa menjadi biru, bisa menjadi apa. Ini teknologi yang sangat canggih ya. Sekarang di belahan dunia barat ya, di Malaysia, Singapura, Thailand, ini yang di Asia saja ya. Barangkali ada di antara Bapak pernah ke sana ya, bahwa driver 100 km per jam. Ya. Saya pernah Malaysia ya, jadi charter mobil Innova ya. Lalu saya bilang, Pak Cik, saya mau ke Selangor, itu kan ada tugas, tapi tolong cepat Pak Cik, itu kan. Dia bilang, Pak Haji enggak bisa. Saya batasnya cuma 100 km per jam. Kenapa? Nanti pas di ujung sana saya ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi itu besok lusanya itu mengtilang ke rumah, mengirim surat yang kelima, dan akibat dari itu SIM saya dicabut. Itu kan, SIM saya dicabut. Itu sudah 15-10 tahun yang lalu. Indonesia baru hari ini ya. Artinya orang Lampung lewat tol itu tidak boleh lagi dari jalan 100, itu kan. Itu jadi baru hari ini ya. Kalau di beberapa negara tadi itu tidak lagi menggunakan transaksi pembayaran dengan uang ya, tapi cukup dengan ya transaksi macam, dan kita juga sudah mengadopsi itu. Tapi masih Mas Hafid ya, orang Prengseu ya, kalau ke sini itu bawa uangnya banyak sekali. Ketika dia ke Kota Baru, pernah ke Anur ini enggak? Dari Bapak belum? Belum.
ya. Anur ini jauh pernah, ya, Pak. jauh. Hah? Siapa yang pernah? Coba. Mana? Yang pernah Pak Wagiman. Mbak Eka Kauril benar-benar sini. Belum pernah, Pak. Saya pernah, Ini Pak. wajib nanti. Ya, wajib pernah. itu. Ya, kapan aja. Jadi menjelang apa namanya? Desember, Wisuda, sebelum wisuda harus ada, lalu itu harus wajib datang ke sini ya. Amin. Jauhnya, Amin, amin, amin. ya, Amin. mudah-mudahan datang. ini itu agar supaya lebih apa namanya lebih beradaptasi, kenal dengan Pak Arifai, kenal siapa-siapa. Saya orang Palembang aslinya, ya. Hari ini sudah cukup tua, 67 tahun, ya, 67 tahun. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Udah, ya, Pak. Karena saya apa namanya tidak terlalu berpikirnya eksklusif, ya. Yang paradigma lama itu selalu merasa diri paling benar, ya. Orang lain salah, ya. Kan itu pemikiran kita nih. Orang lain salah, kita yang paling benar. Ketika kita menganggap punya kita yang paling benar, ya. Dada kita sesak, napas kita ngalmus, ya, kata orang Palembang, lalu mati, ya. Dan ketika mati makanya matinya itu mati kafir, itu kan, itu. Nah sekarang dunia ini terserah. Mau ke Lampung, ya kayak saya dari Palembang, mau jalan manual 10 jam. Tapi kalau mau jalan tol, itu cuma 4 jam. Terserah. Ya. Ini ada air. Ya. Kalangan pesulap merah, Mas, ya, kalangan pesulap merah, ini untuk mengusir roh-roh jahat. Itu kan? Itu, untuk mengusir roh-roh jahat dengan dijampi-jampi, lalu dibuka, ditiup-tiup, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan air ludah itu masuk ke dalam ini, lalu diminum oleh orang-orang yang secara kebetulan terjebak pemikirnya kepada mitos dan kosmos, itu kan. Nah, padahal tadi berkat ada pesulap merah itu semuanya adalah pembohongan publik, itu kan. Tersinggunglah orang-orang yang selama ini berkutat pada hal-hal yang sifat mistik dan lain sebagainya. Ya, oke. Sampai di situ kita panjang waktunya ini, ya. Sampai jam 5 kata jadwal yang dibuat. Tapi ini sekarang jam berapa ini, Mas? Jam 11, Pak. Jam 11, ya. 11. Saya sudah ngoceh dari jam 9 barangkali tadi, ya. Sudah hampir 2 jam kayaknya ini. Itu iya. Wajiman, ya. Itu Wajiman di mana tinggalnya? Martapura, Sumatera Selatan, Pak. Martapura, Simpang Sender apa? Enggak di mana? Pasar Martapura. Benar. Berarti keluarganya Herman Deru, Iya. Bupati ini. Gubernur. Oke, itu ya. Lanosin, Pak, Lanosin. Oh, ya. Oke. Saya dulu sering ke rumah apa namanya? Sekolahnya Pak Haji apa itu yang di Sukaraja. ya Sukaraja. Pak Khalid. Ya Pak Khalid ya sebelum dia sering saya ke situ. Oke. Oh ya, saya sekali lagi aslinya OI, Ogan Ilir Sumatera Selatan. Oh, di mana, Prof? Di Tanjung Batu. Mana ada enggak orang OI? Tanjung Batu. Oh, dari Siapa? Tanjung Batu. Saya Tanjung Iya, Sejaro, Pak. Tanjung Sejaro. Maju lagi dari Masuk Tanjung Lembang, Raja. Dekatan, itu, Iya, Pak. dekatan. Ya. Tapi dulu satu wilayah, sekarang rasanya ya. Oke. Saya dari Oki. Oh, gimana? Oke. Anu siapa? Saya, Pak. Saya Pak. SP Padang Pak Oh, Oki. Padang. Itu Iya, Pak. matahari terbit. Mas Mansur, dari mana Mas Mansur? Flores jauh sekali ya. Flores ya. Ya. Tidak terbayangkan kan? Iya, betul, Pak. Kuliah di An-Nur yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Ini berkat jasa sains modern. Kalau dulu harus bertatap muka dan terbatas, ya satu kelas itu paling banyak 25 orang karena harus ada sarana prasarana.
Tapi dengan Zoom seperti ini, itu bisa 300 orang ya, kumpul dalam satu ruang dan waktu. Siapa? Hanya penikmat. Hanya penikmat. Kata orang Oki tadi, orang OI, tidak mungkin bisa ngomong dari antara orang Makassar, orang Bone, dengan orang yang ada di Lampung. Tidak mungkin katanya. Gitu. Sekarang Mas Hafid, ya, kalau kemarin istri saya itu belanjanya ke Tanah Abang, itu kan? Iya, karena dia ada usaha kecil ke Tanah Abang. Tapi sekarang dengan duduk sambil minum kopi, ya, wah, itu belanja di mana-mana. Ada yang belanja di Makassar, itu Mas Wagiman kan? Ada yang belanja di Tanah Abang, belanja di Bandung, itu kan? Itu sekarang dengan kondisi sekarang. Tapi kalau fikih tradisional itu perbelanjaan transaksi seperti itu dalam perspektif ekonomi tradisional, fikih tradisional itu artinya sudah mendekati subhat, sudah mendekati transaksi itu salah, ya itu. Karena transaksi yang harus dibangun sekarang ini harus berhadap-hadapan, lalu suka jual, suka beli, lalu diucapkan dengan terima kasih dan saling bersalam salaman. Itu fikih tradisional, itu. Nah, fikih konvensional, fikih modern sekarang ini orang sudah belanja online. Maka dengan belanja online ini sedikit banyak efek, ya, dan dunia global ini kalau tidak diantisipasi dengan sedemikian rupa, Pak Wagiman, itu bisa membawa kita pada celaka. Dan ini terlihat sekali, jelas sekali pada anak-anak sekarang ini, ya, dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih ini, ya, bukan digunakan ke arah yang baik, akan tetapi ya digunakan ke arah hal-hal yang kurang baik. Tapi bagi kita, teknologi yang sangat canggih ini, itu kita manfaatkan, kita beri makna yang sangat luas. Ya. Kayak misalnya saya, ya, sama. HP aku mana ya? Duh, ada HP Bapak enggak? Duh. Tinggal di sana. Ntar sana, Hafid. HP ku tinggal di ruang sebelah. Siap, Prof. Silakan, Prof. Pak Ketua SS, Pak Ketua. Ini kalau dengan Pak Hafid ini familiar benar. Karena yang nampak di Zoom beliau itu nama saya kayaknya, Pak. Enak juga saya jadi Pak Wagiman terkenal. Lagi tadi. Waduh. Pak Ketua mana, Pak Ketua? Pak Ketua masih ada tamu. Apa udah selesai? Sudah Jangan saya lupa SS, Pak. Pesulap merah, mana pesulap merah? Ronde kedua sudah di SS. Mantap. Cuma nama Pak Wagiman nggak ada. Jangan. Aduh. Sesi 2, silahkan cek. Itu nggak SS ulang ya. Pak Wagiman, saya mau nanya, Bah. Itu Ya. itu pangkat apa gelar di belakang MPIE itu apa kepanjangannya? Oke, terus kita terus. Oke, saya sudah ngomong banyak. Sekarang kuliah itu untuk S. Jadi begini. Siap. Saya sering ngoceh kalau S1 itu menerima apa adanya dari apa yang dikatakan oleh dosen. Jadi copy paste. Siap, Prof. Kan? Jadi dan itu Mas Hafid, yang lain-lain ya, itu tidak bisa angkat tangan tinggi. Ya, karena dosennya paradigma lama, dosen itu meletakkan dirinya sebagai soko guru yang seolah-olah dialah yang paling hebat. Paradigma dosen lama itu Mas Mansur, ya. Jadi barangkali pernah menemukan dosen seperti itu. Kalau bahasa Palembang itu ada dosen yang killer. Gitu. Nah, karena kita berada di S1, dinyatakannya itu Pak Wagiman harus tercermin kembali di dalam UTS dan UAS. Gitu kan? Kalau tidak membeli bukunya dulu di S1 ditakut-takuti.
tidak dapat nilai A. Benar. Nah, kalau orang hukum itu namanya akibatnya kalau dia S1 itu dorong hukum. Apa kata pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata, itulah yang dipraktekkan, diaktualisasikan oleh kalangan hakim, kalangan jaksa, ya, dalam konteks apa namanya, yang memutuskan sebuah perkara, ya. Aduh, screenshot apa ini? Iya. Share screen. Mana anunya Mas? Bentar, aku jadi berubah nih. Punya Bu Rokaya itu kepencet. Yang Bu Rokaya tertampil sendiri ya. Iya, kepencet itu. Ya. Bu Rokaya. Mana ini? Pak, ini tadi direbut anak. Ntar saya iniin HP-nya. Siap. Oh, gitu. Ayo, Bu. Saya ganti fotonya. Banyak anaknya Bu Rokaya, 3. Izin Pak dosen. Ya. Silakan. Menanggapi Ini ya, ada 12 cuman yang apa lagi? Oh, 40 ya. 40, Prof. Ini 40. bisa dibesarkan enggak, gimana caranya? Bisa, Prof. Di view. di ininya, galerinya. Enggak, di view saya sudah full screen ya. Layarnya ini Full screen. Terus ada layar pilihan Bu Rokaya kotak-kotak. ini. Masih ibu Atau ini saya yang keluar muncul. dulu nanti masuk apa hilangnya ini? Tadi direbut anak ini Apa HP-nya. masuk lagi. Ya, Iya. keluar dulu boleh, Bu. Nah, itu kan, misalkan. Galeri. Oke. Di Silakan galeri. kalau ada yang ingin berkenalan. Tadi saya ulangi, jadi kalau anak S1 ya, apa kata buku, apa kata guru, itulah yang menjadi apa namanya? Pijakannya. Tapi ketika S2 itu sudah mencoba mengadopsi berbagai teori, lalu dielaborasi, lalu artinya ketika memutuskan sebuah persoalan, mengambil sebuah kebijakan, itu sudah ada sedikit longgarnya, ya. Tapi kalau anak S3, ya, jadi nanti harus masuk ke S3, seluruh teori batal semua. Lalu mereka membuat teori baru, itu teori baru. Itu, Nah, ini berimplikasi nanti pada tulisan-tulisan kalian ketika kalian menulis tesis, ya. Jadi harus artinya sedikit banyak harus bahan bacaannya banyak, itu kan. Kita tidak boleh lagi sekarang ini, ya, hanya menerima adanya, ya, beberapa perguruan tinggi di tempat saya khususnya di Palembang, di UIN Raden Patah itu sekarang sudah memakai kurikulum merdeka, jadi memberikan hak-hak kepada mahasiswa kalau ingin belajar filsafat ilmu yang baik, ya silakan pilih mau ke Sanata Dharma, mau ke Sadra, mau ke UGM, mau ke UI, ya. Walaupun di situ ada orang UGM misalnya saya, tapi kalau kepengen lihat Malioboro, ya silakan mereka mengambil mata kuliah di Jogja 3 bulan selama 1 semester. Itu. Jadi tidak harus apa namanya? Kita sudah lakukan berbagai kerjasama ya di berbagai perguruan tinggi ya yang khususnya di Palembang. Gitu, ya. Oke, ya. Jadi ini berat. S2 itu berat juga, ya. Bukan main-main, ya. Itu. Lalu apa namanya? Ketika proses pembelajaran kita filsafat manajemen Islam ini, ya ini baru belajar filsafatnya ya, masih bingung ya, gitu. Ya banyak sekali ya. Saya berusaha untuk mencoba mentransfernya ke Bapak Ibu ya dengan 10 kali pertemuan, nanti diasumsikan dengan 2 kali pertemuan ya. Ini saya agak cemburu ya, agak cemburu sih. Kenapa saya cemburu? Saya belajar filsafat itu tadi Mas Hafid ya, dari S1, S2, S3 ya. Tapi ketika kalian ya
Ya, cuman 12 kali pertemuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ilmunya tetap beda, Prof. Iya. Maaf, Prof. Saya mau tanya, Prof. Nah, jadi karena kita sudah S2, jadi tidak Mas Mansur tidak menerima begitu saja, ya. Saya ini hanya jembatan ya. Itu untuk menyatukan itu, ya, dan itu sesuai dengan disiplin keilmuan saya, ya. Itu. Oke, silakan kita bersharing. Jadi dalam konteks ini. Silakan, siapa yang duluan? Saya, Prof mau tanya. Silakan, monggo. Oh, silakan Ibu. Silakan, Bu. Oh, saya Iya. Saya Pak ya. Bu Winda ya. Oh iya. Dikenalkan. Iya. Oh dikenal. Assalamualaikum Pak, nama saya Winda. Saya S1-nya alumni Psikologi Ahmad Dahlan Yogyakarta, Pak. Jakarta, oke. Saya mau minta pendapat Bapak. Mungkin nggak tahu ini mungkin agak melenceng dikit ya Pak, tapi saya sangat pengen tahu pendapat Bapak gitu. Dulu saya pernah membaca salah satu buku karyanya Erich Fromm yang berjudul Erich Fromm yang iya Erich Fromm yang judulnya Manusia Menjadi Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, dan jujur saya membaca buku itu nggak sampai selesai Pak. Yang ingin saya tanyakan, gimana pendapat Bapak tentang buku Erich Fromm itu dan konsep manusia menjadi Tuhan dalam ilmu filsafat itu seperti apa Pak? Mohon berkenan. Sebetulnya nggak usah Erich Fromm, kita ini Mas Hafid, ya, itu dengan predikat inni ja'ilun fil ardi khalifah itu sesungguhnya sudah menggantikan posisi Tuhan. Sebenarnya begitu. Ya, sudah menggantikan posisi Tuhan. Tapi karena kita inna syirka la zulmun azim, ketika kita mencoba menempatkan diri sebagai Tuhan, sebagai apa? Karena Tuhan itu hanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, orang sana itu artinya, ya saya katakan tadi, ya, kita ini tidak bisa memberi justifikasi atau pengakuan kita sebagai Tuhan itu tadi, karena hanya Tuhan yang satu, misalnya itu kan. Nah, orang-orang sana itu pola pemikirannya, ya, seolah-olah, ya apa? Kalau dalam tradisi gereja itu, ya, buat apa mempertuhankan aku yang cukup jauh, ya, yang kononnya di surga itu kan, tapi cukup pertuhankan aku saja, kata Yesus, ya, Yesus yang telah diterjemahkan, ya, bukan Isa itu. Jadi itu konsep Erich Fromm itu. Iya. Jadi dalam konteks ini, ya bukan menempatkan dirinya sebagai apa namanya, sebagai figur atau, tapi dalam konteks metafor ya. Jadi putus, Prof. Kebijakan yang diambil, ya. Jadi untuk memutuskan Mas Habib, ya. Putus-putus nggak ya? Jaringan kayaknya, jaringan. Oh benar. Putus-putus, Rob. Sudah hilang Prof-nya. Nggak ada suara ya? Lanjut Bapak Giman. Baik kayaknya. Pak Dokter kayaknya ini keluar. Langsung terpental. Terpental juga. Disuruh istirahat juru.
Kok Pak Wagiman tidak mengeluarkan suara? Karyawan. Wah, gimana Pak dosen kita? Pak Rifai masih aktif, Pak. Ada Zoom. Ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh, nggak nampak ya? Nggak ada, Pak. Keluar, Pak. Biar. Keluar. Kalau di saya udah keluar. Iya, ada keluar. Keluar, Pak. Udah terpental. Disuruh istirahat. Di sini. Tadi sempat lihat. Pak Ketua ada, Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua ada nomornya soalnya. 39. Pak Ketua lagi. Oh, kayak Kayaknya kita Pak perlu, Ketua terpental juga deh. perlu ada ada Pak Ketua itu, cuman beliau lagi ada tamu tadi. Perlu ada wakil kita ini berarti yang aktif. Kalau Pak Ketua ini Wakil itu kemarin Pak Hanafi. Oh iya, Pak Hanafi. Pak Hanafi. Pak Hanafi lagi nggak bisa bicara. Pak Hanafi berhalangan langsung ambil alih Pak Wagiman. Pak Wagiman, benar. Pak Wagiman ambil tindakan, Pak. Wakilnya nanti kita cepet-cepet langsung sesi 4. Biar ada yang bantu kalau Pak Robi berhalangan, Pak Wagiman atau Pak Hanafi kali berarti ya. Pak Hubungin Wagiman dosen. aja. Izin Bapak. Al-Hafid aja, Pak. Pak Al-Hafid tuh. Oh iya, Pak Hafid tadi yang dipanggil terus. Iya, Kacau. ya. Familiar. Kebetulan kayaknya nama saya di PC beliau itu. Pak Hafid aja, Pak Izin ya. Bapak Ibu. Wakilnya, Pak. Siapa Iya. Sambil kita nunggu dosennya Pak terkait dengan Pras. pertanyaan dari Ibu Winda tadi mungkin didiskusikan teman-teman. Apalagi kan kembalinya itu kan dengan pertanyaan tadi itu dasarnya pasti Al-Quran. Oh, Mungkin kan di sini banyak teman-teman yang ustadz, yang alumni dari itu kan yang mungkin bisa memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Betul. Pertanyaan tadi ya Pak Pras ya. Iya. Saya tertarik Iya, itu padahal- dengan pertanyaan Bang Srul ya, Iya. mungkin bisa ini Bang. Itu buku nggak sampai habis saya baca sebenarnya. Jadi dia salah satu teori filsafatnya Erich Fromm. Erich Fromm itu salah satu teori dalam perilaku sama ini juga ya, nggak tahu kalau yang lain ya, tapi memang di situ ada Bibelnya, ada apanya gitu, makanya saya bilang ke Prof tadi nggak sampai habis. Tapi yang baru ya, bukan yang asli kayak gitu, tapi makanya pengen tahu pandangan beliau tentang manusia menjadi Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, kalau perumpamaannya sih banyak kok. Kayak Fir'aun itu kan manusia yang merasa dirinya seperti Tuhan, itu akhirnya seperti apa itu kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin kan karena di sini banyak teman-teman yang alumni dari jurusan agama ya, jadi mungkin bisa Ambil ngasih diskusi pencerahan ya. sedikit. Iya benar. Ini minta maaf saya nggak bisa live video karena kebetulan lagi di bis. Tapi menarik mendengarkan penjelasan dari dosen tadi. Iya, keputus tapi. Aduh, sayang banget. Satu poin yang kalau yang saya ambil positif banget hari ini itu Fromm ini padahal udah berumur ya, dan biasanya rata-rata kalau udah berumur itu pemikirannya itu maunya sendiri gitu. Tapi beliau luar biasa terbukanya dengan teknologi, dengan semua pengetahuannya dia mau menerima semua perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi. Luar biasa pemikirannya. Nggak baper, nggak sensi. Betul banget. Biasanya kalau udah Fromm itu, waduh, tapi dia enggak. Satu lagi saya pernah ketemu Prof. Munzil itu yang dari Jakarta. Luar biasanya sama anak-anak muda itu support banget. Care Bu ya. Orang filsafat begitu ya? Iya betul-betul. Kayaknya memang rata-rata orang filsafat begitu. Santai. Baik Bapak Ibu, nanggap sedikit yang dari Bu Winda tadi. Ya, silakan. Ya, monggo Pak, silakan. Ada di kitab Jawairul Ma'num itu bunyinya mungkin bisa di Pak Hafiz ya, tolong. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu faqad Allah. Kafaro. Nah, itu semua balik kepada diri kita masing-masing. Ketika sudah bisa mampu seolah-olah dia bisa menjadi Tuhan. Nah,
Makanya kita akan kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan dengan teman-teman yang lain, dijabarkan lagi. Itu hanya dasarnya saja. Di Jawahirul Ma'ani itu ada. Allah Subhanahu. Oh, itu kitab. Karangan siapa itu, Pak? Karangan Mbah Jawahir mungkin ya. Buku ya, Pak ya? Mungkin ini Bu Windy, boleh dijelasin sedikit Bu Windy? Winda. Oh, Bu Winda. sorry. Apa yang sudah Ibu tangkap dari buku itu? Cakep nih Bu bukunya. Sehingga kita bisa nangkap dikit lah apa begitu arah dari bukunya. Terlalu apa ya istilahnya, bukunya itu terlalu bebas mengajak kita berpikir gitu. Oh. Terlalu bebas mengajak kita berpikir dan apa istilahnya apa sih kalau terlalu bebas tuh? Liberal. Nah, terlalu dari dasar itu kayak terlalu liberal, humanis dan lebih ke salah gitu. Makanya aku condong kiri. Iya, tapi ke manusia. Tapi dia lebih ke manusianya gitu. Rata-rata memandang manusia. Humanismenya tinggi. Humannya tuh filsafat human manusianya itu kuat banget gitu. Itu. Nah, makanya aku pengen mungkin yang lain hubungan atau koneksi antara human terhadap Quran dan mengapa dia mengatakan itu, tapi versi agama gitu. Karena saya kurang ilmunya, nah makanya bertanya tadi. Ini Prof. Rifai Abun udah gabung. Udah masuk ya? Udah masuk lagi. Prof, kita sempat diskusi sambil nunggu tadi. Masih di unmute tapi punya Prof. Iya. Ada yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap itu tadi? Saya Prof mau mencoba, boleh ya? Boleh, enggak. Inilah untuk mohon maaf sebelumnya Prof, saya itu enggak punya background agama, jadi saya lihat dari segi isu-isu yang hangat sekarang ini aja. Kalau manusia menjadi Tuhan, kayak isu yang sekarang ini seperti kasus yang sedang booming, saudara FS itu yang sedang booming sekarang ini, dia kan Kompol Ferdi Sambo merasa bahwa dia sudah bisa mengendalikan satu elemen dalam negara ini gitu, seolah-olah itu semuanya ada di tangan dia gitu. Seolah-olah takdir itu bisa dia buat. Jadi dia skenario kan sedemikian rupa dan semua rakyatnya itu ikut apa kata dia. Menganggap diri dia bahwa Tuhan walaupun hanya dalam satu elemen itu. Dalam satu kelompoknya dia gitu. Nah, itu bisa dikatakan manusia menjadi Tuhan walaupun hanya dalam kelompok dia. Kita ini umat beragama ini ketika memaknai Tuhan itu selalu berasumsi itu Tuhan itu dinisbahkan kepada Tuhan Allah. Karena itu Mas Habib yang kita yang kita pahami selama ini sejak dari kecil, sejak dari kita mulai mengaji bahwa Tuhan itu Allah. Tapi dalam tradisi filsafat, dalam tradisi pemikiran filsafat, adanya Pak Rifai itu ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu antara lain artinya ibu dan bapak. Ketika ibu dan bapak ada yang mengadakan. Nah, ketika kita berhadapan dengan power yang sesungguhnya kita akhirnya menjadi mitos kosmos dan teos, jadi masa ketakutan dalam tradisi pemikiran filsafat itu diasumsikan sebagai penguasa atau Tuhan. Itu masalahnya. Kita menyebut Tuhan kita itu Tuhan la ilaha illallah wa ala yang ada di surga, kata orang minoritas. Ya, selalu itu. Nah, jadi Tuhannya orang filsafat tadi termasuk Eric Fromm bahwa
apa namanya power yang dimiliki oleh seseorang itu, ya menempatkan dirinya sebagai kuasa atau penguasa ya, sebagai kuasa ya, penguasa katakanlah. Nah, ketika kita tidak mampu menerobos itu, ya dia menempatkan diri tadi sebagai seolah-olah Tuhan dalam tanda sebutan metafor, Tuhan metafor, bukan Tuhan sesungguhnya. Kalau kita menyebut bahwa Pak Lipai Nabi, lalu ada Tuhan lain, itu kita dianggap sudah keluar masuk ya, itu. Jadi ini dalam bentuk metafor, ya, dalam bentuk metafor kiasan, ya. Karena orang filsafat itu lebih banyak bersentuhan dengan simbol, ya. Jadi kalau tidak pernah belajar filsafat memang agak sulit Mbak Eka ya. Jadi makanya orang filsafat itu tadi ini, ya, misalnya ketika Mbah Dukun, Mbah Pusulat Merah dan kawan-kawan ini untuk obat orang yang sedang menderita sakit. Tapi bagi Pak Rifai, barangkali bagi Bang Mansur, ya, ini karena kecapean berjalan jauh, ya hanya untuk pelepas dahaga. Pelepas dahaga. Bagi teman-teman kita yang sedang melakukan umroh, ya, ini untuk digunakan untuk wudhu. Nah, kita ini selama ini, Mas Mansur, ada kegilaan. Kita ingin menempatkan ini bahwa ini air minum untuk minum. Itu. Terbayang nggak? Ya. Ya, kita lihat di elit demokrasi, elit politik. Ini yang saya duduk ini ada kursi yang agak bergoyang-goyang. Ini kursi legislatif, ya. Itu kursi legislatif, ya, atau kursi eksekutif. Nah, kalau kita kan di mana aja tidak punya kepentingan dengan kursi itu. Mau duduk di warung kopi bukan persoalan, ya. Tapi bagi eksekutif dan legislatif memaknai kursi itu, ya, itu jabatan, sehingga rebutan. Maka pada ketika ini, ya, muncullah teori Machiavelli, halal, haram, hantam. Yang penting saya dapat itu. Nah, maka pada ketika itu diperlukan pendekatan filsafat politik. Gitu. Jadi jangan rebutan, boleh rebutan tapi jangan saling sikut. Jadi kalau filsafat itu Mbak Eka tetap begini. Tapi rasional. Jadi berjalannya berbarangan. Nah, tapi kalau bersalaman ilmu itu ontologi. Ontologi. Nah, jadi artinya ketika perpanjangan tangan Sambo mendefinisikan dirinya sebagai Tuhan, ya silakan saja, ya. Tapi orang Islam sakit mendengarnya. Tuhan itu cuma Allah, itu kan? Ini Prof, bertanya Prof. Ya, oke. Gini Prof, tadi kan Prof mengatakan bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah, artinya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah di situ kan dijelaskan tentang manusia menjadi khalifah di dunia ini. Lalu kami sampaikan Prof juga bahwa ketika Prof tadi menyampaikan bahwa artinya di sini Allah butuh dengan manusia. Begitu Prof. Ya. Sementara kan Allah mengatakan bahwa qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berada dengan meskipun tanpa bantuan dari manusia Allah itu bisa. Ya. Ini bagaimana Prof? Menurut Prof itu bagaimana? Karena mungkin dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwa kami ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai khalifah. Artinya Prof tadi mengatakan bahwa manusia itu sebagai pembantu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalaupun kita melihat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu dikatakan di situ bahwa qiyamuhu bi nafsihi, bahwa Allah itu meskipun tanpa bantuan manusia pun Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari manusia. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Buat apa? Ini kan artinya demo di kalangan malaikat itu buat apa menciptakan manusia yang tugasnya merusak, ya, mayyufsidu biha.
Tapi dengan hak prerogatifnya Allah, kamu pas itu tahu apa? Ya, bahwa aku tetap akan menjadikan manusia yang konstruksi itu adalah manusia yang diberi predikat sebagai khalifah yang mampu memadukan pikiran, zikirnya, lalu pikiran dan zikirnya itu direalisasikan ke dalam kehidupan nyata, namanya tadabbur, yang senantiasa berorientasi kepada nilai-nilai kebermaknaan atau nilai, katakanlah sementara ini nilai-nilai keislaman. Itu sesungguhnya manusia yang amangkurat itu ya. Nah, maka dalam beberapa literatur seolah-olah manusia seperti itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang ada pada apa namanya, sebagian kecil daripada apa namanya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Memang benar kalau Allah ya tanpa kita pertuhankan pun tidak jadi masalah ya. Kalau Allah yang sesungguhnya yang kita maknai dalam konteks keagamaan kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, artinya dalam pembelajaran di Rosah Islamiyah ini ya, itu bahwa itulah Allah. Tapi sekali lagi Mas Masrul ya, bahwa Tuhan bukan Allah ya, Tuhan dalam konteks pemikiran filsafat itu ketika kita tidak mampu ya untuk menerobos itu, di situ ada apa namanya, ada power, ada sebuah kekuasaan. Nah, kekuasaan itu disebut dalam tradisi filsafat ya, saya seringkali menyebutnya itulah Tuhan. Maka Tuhan-Tuhan mereka itu banyak ya. Itu. Dan sah-sah saja Mas Mansur ya, ketika Mas Mansur untuk memproklamirkan dirinya dengan buah pikirannya, inilah pikiran Tuhan, tapi siap-siap dirutui oleh umat Islam, itu ya, siap-siap di apa namanya di demo oleh umat Islam, itu kan. Nah, kita kepinginnya begini, apa namanya, manusia yang amangkurat itu jadi ya mampu berpikir, artinya berpikir dalam konteks ini nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Nah, nilai-nilai keagamaan itu selama ini tadi Mas Mansur, Bang Mansur, kita zikirkan saja, ya kita zikirkan saja. Jadi misalnya kita lihat di elit politik, ini contohnya saja ya. Jadi ketika elit politik dalam memutuskan sebuah persoalan, itu seharusnya azas musyawarah mufakat. Dan ini ayat Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizan qalbilan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil am. Barulah setelah itu faiza tawakkal 'alallah. Jadi bertawakal. Artinya ya, azas musyawarah mufakat itu walaupun itu diadopsi dari dunia sebelahan sana, ya, Al-Quran juga memberi justifikasi. Jadi bermusyawarah bermufakat. Nah, ketika bermusyawarah bermufakat artinya itu suara Tuhan yang kita apa namanya? Kita kedepankan itu. Nah, tapi sayangnya manusia hari ini ya lupa daratan, lupa diri. Jadi musyawarah mufakat itu saling sikut itu. Musyawarah mufakat itu di elit politik itu saling sikut. Hari ini misalnya, ya sudah ada kriteria untuk memilih orang nomor 1 di Indonesia ini begini, ya misalnya. Nah, sekarang karena rebutan kursi tadi, ya yang mencerminkan Pabima Roti tadi, ya, tidak mencerminkan musyawarah mufakat, ya ada apa namanya pengurus-pengurus partai politik misalnya bahwa ini hak saya. Nah ini, nah artinya ketika suara itu suara Tuhan itu sudah apa namanya sudah hilang. Jadi itu maksud substansi pemaknaan secara metafor. Jadi sekali lagi secara metafor, ya Tuhan di situ bukan Tuhan secara tauhidiyah, ya secara teologia bukan ya, bukan. Jadi dalam bentuk metafor kekuasaannya, ya itu. Ya kita sebagai orang beragama. Mau tanya, Prof. Ya, oke.
tadi Profesor membahas tentang mitos, ya. Kan sering ada tadi tentang mitos. Nah, sering terjadi kalau kita percaya akan mitos itu malah kejadian, Prof. Misalkan ya, kalau daerah kami Kalimantan, kalau sebelum pergi itu ada yang makan, lalu kalau bahasa kami itu sempulun, Prof. Jadi menyicipin sedikit paling tidak. Nah, kalau tidak itu kami lakukan, itu akan misalkan tabrakan atau apa, kecelakaan. Nah, apakah ini termaksud kerangka berpikir sehingga itu terjadi? Kalau itu kejadian ya, Prof ya. Apa itu kerangka berpikir atau memang sudah kehendak Allah atau bagaimana, Prof, menurut Profesor tentang mitos ini? Terima kasih, Jadi Prof. begini, alur berpikirnya, paradigma kita ini, pertama-tama kita itu terjerembab kepada pemikiran-pemikiran mitos. Yang pada ketika itu melahirkan dewi. Tidak ada masalah. Mau percaya kepada penguasa ini tidak percaya. Apa namanya? Sah-sah saja. Tapi ketika itu bersentuhan dengan keagamaan kita, itu masuk kategori inna syirka la zulmun azim. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bunda tadi, itu kan simbol-simbol tradisi lokal. Ya. Dalam filsafat tetap harus dijaga. Ada apa makna di balik itu? Secara ontologi bahwa tadi harus mencicipi makanan. Kalau kita mencoba membangkang, ya artinya tidak, kemungkinan ada terjadi hal-hal yang tidak. Ini simbol yang tetap dijaga untuk menjaga harmonisasi kehidupan lokal. Itu aksiologi. Ya. Ketika misalnya adat dan tradisi itu misalnya bertabrakan dengan keyakinan, yang mana didahulukan, Prof? Ya terserah kalian. Kalau saya orang filsafat sah-sah saja. Ya, saya kan orang filsafat. Silakan orang melihatnya dari berbagai sudut, ya. Tapi karena dari konteks keagamaan kita barangkali, ya konteks keagamaan kita itu masuk wilayah syirik misalnya, ya. Di tempat saya, Mas Mansur, kalau orang ingin membuat bangunan, itu ya, salah satu cirinya supaya di rumah itu tidak nyamuan. Ketika membuat pondasi harus menebarkan apa, itu kan, itu. Lalu ya sampai ke atas ada simbol-simbol yang dipegang, ya. Nah, maka simbol-simbol yang dipegang itu coba kita elaborasi dan kolaborasikan dengan dunia kontemporer hari ini, ya. Jadi orang kami itu, orang OI khususnya ini, mana tadi orang OI, kalau dia bikin rumah dibuat oleh orang dusun kampung saya, rumah itu orang Tanjung Batu, ketika dia buat kuda-kuda yang dari kayu, yang hari ini tidak digunakan lagi kuda-kudanya itu, situ itu Bang Mansur meminta kepada tuan rumah agar menyiapkan pisang, agar menyiapkan air minum, agar menyiapkan tebu untuk dipasang di atas rumah kita itu, ya. Karena nanti kalau itu tidak dipenuhi, kualat. Itu. Jadi ada musibah yang bakal ditemukan. Tidak tahu di wilayah kalau dulu ada Pak, Pak. Dulu ada, ya? Sekarang sudah mulai menghilang dia. Tapi di era kontemporer hari ini pemaknaannya, saya ini pergeseran makna itu tetap kita sediakan, tapi dengan catatan agar tukang itu di atas perlu lagi untuk makan, untuk istirahat. Jadi makan di atas lah, bekerja di atas lah, tentu dia bekerja terus. Itu pemaknaan pergeseran maknanya. Simbol tradisi itu tetap dipakai. Pemaknaannya sudah bergeser. Jadi bukan orang yang berada di rumah itu selamat. Mau selamat itu kan ada dengan kita. Gitu. Lewat jalan tol hari ini harus 100 katanya maksimal. Ya sudah kita ikuti. Ya. Tapi kalau kita uji coba karena mobilnya baru, ya, dengan kecepatan tinggi, ya itulah yang terjadi hari ini. Ego eksklusif yang muncul pada kita itu. Nah, pada ketika itu nilai-nilai ketuhanan yang ada pada kita itu sudah tercerabut dari akarnya. Gitu. Nah, maka manusia itu memang tetap dituntut berpikir progresif. Jadi sekali lagi orang filsafat itu, Bang Mansur, menekan sekecil mungkin terjadinya perseteruan.
Jadi perspektif mana saja orang akan menilai apa, melihat sesuatu itu bukan masalah. Kayak kita misalnya ini kuliah di klasikal misalnya, ya, kuliah klasikal, atau ada seminar, ya, seminar yang kita memang tatap muka. Lalu yang dihadir kita kalangan akademik, tentu saja artinya kesimpulan yang kita tarik, kita akan melihatnya dari perspektif akademik, kepentingan akademik. Tapi bandingkan dengan Pak Satpam, perspektif dari seminar yang kita adakan tadi, kesimpulannya apa? Alhamdulillah, seminar hari ini berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Ketika itu, mamas kita yang jualan cemilan atau jualan es, semoga seminar semacam ini, itu kan kesimpulan dari tadi, semoga seminar semacam ini, ya, sering-sering kali diberlakukan, karena dengan seminar semacam ini, ya penghasilan saya, rezeki saya akan bertambah. Nah, perspektif itu jangan dipaksakan, ya, sesuai apa namanya, sesuai jati dirinya. Nah, kita ini selalu ingin apa, mencekam bahwa harus adanya kesepakatan. Ya. Maka dalam teori manajemen, ya, dengan planning, organizing, actuating, controlling itu di manajemen pendidikan, untuk hari ini itu tidak ada lagi kebijakan-kebijakan itu dari top down. Itu. Jadi harus mendengar aspirasi orang-orang stakeholder yang ada di dalamnya itu dalam sebuah manajemen modern itu. Sehingga masukan-masukan itu ya kita pelajari. Dan kapasitas orang-orang yang berada dalam sebuah lembaga itu ya mendapat pengakuan bersama, ya. Jadi sama-sama penting. Islam kan mengajarkan jari ini, semuanya punya fungsi. Ketika satu kan menjadi sebuah kekuatan. Nah, kita ini masih ada kegilaan. Ya, karena berada pada posisi ini menganggap tidak butuh. Nah, ini yang harus kita rombak paradigma seperti itu. Jadi kita semua persoalan berkolaborasi. Jadi dalam konteks ini tadi itu silakan kita mau melihatnya dari perspektif mana, ya. Kalau saya karena orang filsafat tadi artinya dalam kerangka berpikir saya, ya silakan itu. Jadi dari perspektif berdukungan itu apa namanya muatan-muatan lokal misalnya. Perspektif kita orang beragama itu sudah bersentuhan dengan apa namanya menduakan Tuhan itu syirka, ya, inna syirka lazulmun azim. Ya. Jadi nah jangan dipaksakan kita harus sama. Ya. Kalau kita harus sama sesak napas ini. Kalau kebetulan teman-teman kita tidak seakoran, tidak sebahasa, akan menjadi sesak napas kita. Ya, kita harus berpikir longgar seperti itu. Yang penting kita berpikirnya arif dan bijak. Makanya, ya saya ya bukan menggugat ini. Kadang-kadang arif dan bijak itu lebih muncul oleh orang-orang non-Muslim. Arif dan bijak itu. Gitu. Izin bertanya. Izin, Bro. Ya. Orang sana, apabila seseorang menampar pipi sebelah kananmu, maka berikanlah pipi sebelah kirimu. Saking sabarnya. Ya. Tapi kita coba Masur, ya, ada tetangga tidak menutup kemungkinan yang sering salah di sini pisau, kalau orang Palembang tuh menyebutnya itu bisa nancap lagi ke itu kan. Jikalau kamu lapar, aku memberi makanan. Jikalau kamu haus, aku memberi minuman. Jikalau kamu orang asing, aku memberi tumpangan. Itu kan? Itu pesan Markus, pesan Matius. Itu. Nah, kita cuma berucap-ucap saja, berucap-ucap. Ya. Kita ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tapi konstruk yang dibuat oleh kita umat Islam itu memaknai ayat ara'aital tadi itu mencari peluang mendirikan yayasan di Aswan agar pemerintah bisa mengalirkan, paling tidak artinya orang yang
Suaranya hilang, Prof. Suaranya hilang, Prof. Oke, sementara ya. Ya, Prof. Izin bertanya, Pak. Bisa. Masih ada waktu kan? Udah mau zuhur, mungkin kita lanjut 5 habis menit, zuhur. 5 menit. Oh, udah zuhur ya? Ya, udah mau zuhur. Mungkin kita lanjut habis zuhur kali ya. Prof, tadi Gimana? keluar ya? Pak Prof. Prof, masih di keluar kayaknya. Prof juga keluar juga kayaknya. Keluar. Terpental, Pak. Prof keluar ya? Seru. Seru memang masalah filsafat ini. Saya belum Jadi ngomong. mau nanya tapi nggak sempat. Iya. Oh, Pak Rofi belum Saya, nanya. Bapak Ibu, saya juga ada tanggapan yang mungkin. Kita sambung lagi. Ya. Kita sambung lagi sesudah sholat zuhur nanti disepakati dan tolong dicatat aja dulu nomor kontak saya 0813 siapa aja 0813 0813 67 0813 67 dan berapa? 59 59 0 460 8 0813 67 59 8600 8600 ya. 0813 67 59 59 8600 8600. Jam berapa kita lanjut lagi, Prof? Terserah disepakati ya. Jam 2 aja, Prof, ya. Nanti saya mau nunggu aja ya. Jam Nanti 2 gimana, Prof? Jam 2. Jam 1:30 kali. Biar 2 ya, selesainya 2:30 pasti. Biar nggak terlalu selesainya kayak Jam kemarin jam 3, jam 4. Jam 1:30 proses masuk Oke banget. ke ruangnya. Jam 12 nanti. Aja biar selesainya nggak terlalu sore. Jam 1 jam 2 nanti ya dikonfirmasi aja. Share Pak Hafid. Mas Mansur, Nomornya. Bang Mansur, kita langsung WA-nya. Siap. Nah, jadi siapa aja yang mau kondisikan, kita bikin grup khusus ini, grup mata kuliah Pak Rifai begitu. Buat WA ya. Ini dia, siapa aja. Ya, walaupun cuma 2 kali bertemu, cuman itu lebih enak rasanya. Siap, Kalau Bro. saya kebetulan ke Bone itu kan, ketemu lagi, gitu kan. Buat grup pelajaran filsafat berarti kita. Ya, saya kira itu dulu ya sementara kita terima kasih berpisah, banyak, Prof. ya. Nanti Sangat kita seru. ketemu saat sholat zuhur dan makan zuhur. Dan mari pertemuan awal ini kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Masih mau bertanya, mau diskusi, tapi waktunya. Jadi masuk lagi jam berapa, Kalau nggak Pak? 1:30, jam 1. Jangan jam 2 lah. 30.